kasih Bu Linda, terima kasih tim pujian. Ibu Bapak, selamat malam, Shalom. Mohon maaf, malam hari ini saya nggak open cam karena rasanya kalau open cam nanti internetnya putus-putus. Karena tadi siang saya pelayanan juga harus off cam. Ternyata putus-putus di tengah jalan, jadi daripada nanti putus-putus lebih baik saya off cam dari awal sehingga pengajaran malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nggak apa-apa ya, Ibu Bapak ya. Pak Kak. Yang penting suara saya masih bisa didengar dengan baik. Betul ya? Ya. Oke, saya akan masuk ke dalam share screen mengenai kelanjutan pengajaran kita dari beberapa minggu lalu mengenai kitab Wahyu. Nah, sekarang saya akan coba share screen karena mungkin ada beberapa dari Anda yang lupa. Nah, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan struktur kitab Wahyu, kita kan sudah belajar ya dari pendahuluan, lalu 7 surat untuk 7 jemaat. Ya, ini kita sudah bahas cukup detail dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, ini ada di Turki sampai saat ini beberapa reruntuhan dari bangunan-bangunan bersejarah, ya, itu masih ada di sana. Jadi juga ada ziarah ya, ziarah yang cukup terkenal selain ke tanah suci Israel itu juga ke daerah 7 jemaat ya di Turki saat ini. Lalu yang berikutnya kita sudah belajar 2 minggu lalu mengenai bagian yang kedua, yaitu penglihatan apokaliptik. Kita sudah belajar mengenai pemandangan surgawi. Semoga masih pada ingat Ibu Bapak ya. Nah, kali ini kita akan melihat penglihatan yang kedua ya. Kita bisa lihat dari Wahyu bab 6 ayat 1 sampai dengan Wahyu bab 8 ayat 1 ya. Itu mengenai penglihatan yang kedua ya, kepada jemaat Efesus segala macam itu, mohon maaf itu typo Ibu Bapak ya, salah. Nah, sekarang kita buka bersama Efesus bab 6 ayat 1 sampai dengan 17 ya. Efesus bab 6 Wahyu bab 6 ayat 1 sampai dengan 17 ya. Kita baca ayat 1 dan 2 dulu. Satu orang volunteer tolong bacakan. Wahyu bab 6, ayat 1 dan 2. Ini mengenai keenam materai yang pertama dibuka. Jadi ada berapa materai? Ibu Bapak masih ingat nggak? 7. Ya, 7 materai. Betul Bu Nani. Dan yang bisa membukanya siapa? Yesus. Allah. Yesus, betul. Siapa sebutan Yesus kalau di penglihatan yang pertama? Ada yang ingat nggak? Coba buka catatannya. Ada 3 sebutan Yesus. Yang pertama adalah singa dari Yehuda. Nah, ya, ingat ya. Lalu yang kedua, siapa sebutan Yesus? Tunas Daud. Betul ya? Lalu yang ketiga, siapa sebut? Ya, betul, anak domba. Ya, Yesus digambarkan sebagai singa dari Yehuda karena Yesus memang berasal dari suku Yehuda. Tunas Daud karena memang Yesus merupakan keturunan dari Daud, dan terakhir anak domba. Ya, jadi harap diingat itu penglihatan yang pertama, Yesus digambarkan sebagai singa dari Yehuda, tunas Daud, dan anak domba. Ya, penglihatan pertama itu mengenai pemandangan surgawi. Nah, sekarang penglihatan yang kedua mengenai kitab yang bermaterai 7. Dan yang pertama itu 6 materai pertama dibuka. Silakan. Maka aku melihat anak domba. Ya, betul Kanina. Silakan. Oh, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu.
Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Baik, terima kasih Kak Nina. Jadi Yohanes melihat anak domba itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Membuka yang pertama dari ketujuh materai. Ya. Pembukaan materai ini menyatakan bahwa akhir zaman akan diwarnai dengan berbagai penderitaan. Ya. Berbagai malapetaka akan menimpa manusia, seperti perang, pertumpahan darah, kelaparan, dan kematian. Ya, itu pertanda ya bahwa akhir zaman akan datang dan diwarnai dengan berbagai penderitaan. Maka muncul sekali begitu banyak teori seperti saat ini, COVID yang nggak selesai-selesai, ada yang menyimpulkan bahwa sebentar lagi akan akhir zaman, ya, karena banyak manusia, bahkan hampir semua manusia di bumi mengalami penderitaan akibat COVID. Ya, nah semua ini juga akan menyebabkan terjadinya penganiayaan dan kemartiran. Itu yang bisa disampaikan. Lalu bencana besar akan menimpa dan menghancurkan seluruh alam semesta. Sesudah semua itu, orang-orang yang setia kepada Allah akan diselamatkan. Nah, ketika anak domba itu membuka materai yang pertama, muncullah seekor kuda putih. Betul ya, tadi Kanda bacakan kuda putih kan, bukan kuda poni. Ya, kuda putih bukan kuda poni ya, yang ditunggangi oleh seorang yang memegang panah. Allah mengaruniakan kepadanya mahkota dan ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Betul ya tadi ya kita baca bersama. Kehadiran penunggang kuda pertama ini menggambarkan perang antar bangsa dan penaklukan satu bangsa oleh bangsa lain. Nah, mulai muncul spekulasi. Ada COVID, ditambah ada perang antara Israel dan Palestina. Ya, mulai nih ya disambungkan dengan penglihatan yang kedua ini. Nah, namun benarkah yang dimaksud? Nah, Ibu Bapak, penunggang berkuda putih itu bisa jadi menurut para ahli tafsir itu menyinggung bangsa Partia. Ada yang pernah dengar nggak bangsa Partia? Jadi menurut para ahli, penunggang berkuda putih itu menyinggung atau berkaitan dengan sebuah bangsa yang disebut bangsa Partia. Memang bangsa ini terkenal karena kehebatannya dalam menggunakan panah. Suara saya putus-putus atau jelas Ibu Bapak? Jelas, Kak. Jelas ya, terima kasih. Karena barusan muncul your connection is unstable. Udah dimatikan video masih unstable. Oke, semoga jelas Iya, suaranya. sedikit. Nah, kemudian mereka menjadi musuh utama bangsa Roma. Jadi bangsa Partia itu merupakan musuh utama bangsa Roma yang menyerang dari sebelah timur atau Asia Kecil. Nah, jadi Asia Kecil kita tahu itu daerah Turki sekarang. Jadi bangsa Partia ini merupakan musuh utama dari bangsa Roma. Ya, dan menyerang itu dari Asia Kecil atau sebelah timur. Pada tahun 53 sebelum Masehi, bangsa Partia ini berhasil mengalahkan pasukan Romawi di Mesopotamia, Ibu Bapak.
ya, tahun 53 sebelum Masehi, bangsa Partia ini berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang saat itu merupakan penguasa di dunia. Begitu hebat, bisa menjajah Israel. Tetapi justru bangsa Romawi ini kalah dari bangsa Partia. Makanya dikatakan apa tadi? Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Karena mengalahkan bangsa Romawi yang saat itu jumlahnya kurang lebih 200.000. Ya, luar biasa banyak. Kemudian pada tahun 62 Masehi, bangsa Partia kembali mengalahkan pasukan Romawi. Dan bangsa ini terus menjadi ancaman bagi Roma. Kita tahu bahwa zaman Yesus hidup di Israel, Israel sedang dijajah oleh bangsa. Ayo. Bangsa apa? Hah? Romawi. Yes, bangsa Romawi. Tapi bangsa Romawi itu takut dengan bangsa Partia. Itu maksudnya Ibu Bapak ya. Nah, kemudian Yohanes mengambil kenyataan ini. Kenyataan di mana bangsa Partia berhasil mengalahkan pasukan Romawi tahun 62. Ya. Untuk menggambarkan malapetaka yang timbul ketika materai pertama dibuka. Jadi Ibu Bapak, penunggang berkuda ya, kuda putih ini adalah gambaran menurut beberapa ahli yaitu bangsa Partia yang berhasil mengalahkan bangsa Romawi. Sehingga saat itu Yohanes mengambil kenyataan itu sebagai gambaran malapetaka yang timbul ketika materai pertama dibuka. Jadi ini gambaran gaya bahasa atau analogi dari seorang Yohanes agar jemaat yang dituju pada saat membaca suratnya tahu bahwa materai yang pertama dibuka ya atau tanda-tanda akhir zaman pertama kali adalah bahwa manusia akan mengalami penderitaan. Penderitaannya seperti apa? Seperti kekalahan bangsa Romawi terhadap bangsa Partia. Dari sini bisa dipahami ya, Ibu Bapak ya. Oke, selanjutnya. Kita baca ayat 3 dan 4. Satu orang volunteer tolong bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Baik, terima kasih Ibu Nani. Ya, kalau tadi kuda putih dan orang yang menungganginya. Nah, ya, penunggang kuda putih. Kalau barusan di ayat yang keempat, bukan kuda putih, melainkan kuda merah padam. Nah, ada penunggangnya juga. Lalu terjadilah perang di antara mereka. Nah, sejalan dengan penaklukan bangsa-bangsa itu yang tadi ya, terjadilah peperangan dan pertumpahan darah. Demikianlah ketika materai kedua dibuka, majulah seekor kuda merah yang ditunggangi oleh seorang yang dikaruniai sebilah pedang besar. Ya, ayat yang keempat tuh bagian terakhir. Sebilah pedang besar dan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi. Akibatnya penduduk bumi saling membunuh dan tidak ada lagi kedamaian di bumi.
Jadi kalau materai kedua dibuka, maka akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat sehingga tidak akan ada damai sejahtera lagi di bumi. Ini ciri-ciri yang kedua, materai kedua dibuka. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini polanya, kita masih jauh dari yang disebut dengan akhir zaman, ya kan? Karena kalau kita perhatikan bahwa penderitaan-penderitaan seperti ini sebelum-sebelumnya itu pun pernah dialami oleh para pendahulu kita. Sebutlah flu Spanyol, ya. Lalu apalagi Ibu Bapak? Yang sangat tragis itu Perang Dunia yang pertama dan yang kedua. Betul nggak? Bangsa dengan bangsa, pertumpahan darah terjadi. Tetapi sampai detik ini belum bisa akhir zaman atau belum didapatkan akhir zaman. Ya kan? Jadi manusia bisa berspekulasi, manusia bisa berasumsi, tapi ada pesan yang mau disampaikan bahwa kita diminta untuk terus berjaga-jaga. Biarkan orang lain berasumsi, biarkan orang lain berpendapat, tapi kita yang sudah belajar kitab Wahyu, kita akan tahu bahwa tidak semudah itu akhir zaman, ya kan? Ya kan? Ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami, ya, sehingga kita harus penuh hikmat. Yang terpenting adalah saat akhir zaman terjadi, kita siap ya untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka penting kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, kita lihat ayat yang kelima dan keenam. Satu orang volunteer tolong bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur ini." Oke, terima kasih. Nah, Ibu Bapak muncul lagi nih kuda yang ketiga. Warnanya apa? Hitam. Hitam. Tadi yang pertama warnanya putih. Lalu yang kedua warnanya merah. Lalu yang ketiga warnanya hitam. Nah, saya jelaskan. Ketika materai ketiga dibuka, tampillah seekor kuda hitam yang ditunggangi oleh seorang yang membawa timbangan. Tadi kalau yang kuda merah ditunggangi oleh seorang yang dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, tetapi yang ketiga, kuda hitam ditunggangi oleh seorang yang membawa timbangan. Kehadiran penunggang kuda ini diiringi dengan suara secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, menarik nih. Kehadiran penunggang kuda ketiga menggambarkan situasi buruk akibat peperangan. Ya, makanan menjadi sangat mahal. Nah, ini ciri berikutnya nih. Makanan menjadi sangat mahal. Sehingga untuk membeli secupak, nah secupak itu bahasa Yunani-nya koinix. Saya tulis ya di kolom chat biar nggak bingung. Ini bahasa Yunani-nya dari secupak, koinix. Itu secupak itu sama dengan seliter. Nah, ya, secupak itu seliter. Seliter gandum, ya. Kalau 3 cupak jelai berarti 3 liter jelai. Ya. Diperlukan uang 1 dinar. Tentu kita tahu bahwa 1 dinar itu setara dengan upah pekerja
harian dalam 1 hari kerja. Jadi dapat disimpulkan upah 1 hari 1 dinar hanya bisa membeli seliter gandum ya dan 3 liter jelai. Nggak bisa lebih. Nah, ya. Jadi misalkan gandum kita tukar dengan beras. Misalkan aja ya. Jadi upah 1 hari hanya bisa dibelikan 1 liter beras. Ya. Dan 3 liter jelai. Jadi benar-benar sangat mahal. Ya. Kalau di Indonesia khususnya Jakarta ya 1 liter sekarang beras itu 10.000 lah, kita samaratakan semua, walaupun ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi kalau disamaratakan 1 liter itu 10.000. Sedangkan kalau UMR di Jakarta 3,9 juta. Udah naik belum ya? Kayaknya udah naik deh ya. Jadi 4,1 ya. Nah, taruhlah 3.900.000. Berarti 1 hari kurang lebih 130.000 ya dapatnya ya, upah 1 hari kerja. 130.000 itu dapat berapa liter beras? Ya. Nah, kalau saat akhir zaman sudah mulai dekat, maka harga-harga itu akan semakin mahal. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka digambarkan seorang penunggang kuda hitam membawa timbangan. Ya, itu jangan kita langsung harafiah. Wah, nanti akan ada penunggang kuda hitam datang nih waktu akhir zaman. Enggak, itu gambaran saja ya. Jangan kita tafsirkan harafiah ya. Maksudnya adalah harga-harga itu semakin mahal, semakin tinggi. Ya. Lalu yang berikutnya ayat 7 dan 8. Satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara Oke, Kak Ellen. Suaranya putus-putus. Ya, saya bacakan aja nggak apa-apa. Terima kasih Kak Ellen. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Ya. Si Kak Ellen, oke, terima kasih. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi materai yang keempat pada saat dibuka, yang dilihat seekor kuda warna apa Ibu Bapak? Hijau kuning. Ya, hijau kuning, bukan hijau dan kuning ya. Karena seekor kuda, bukan 2 ekor kuda, ya kan? Hijau kuning. Jadi yang pertama tadi warna putih, yang kedua warna merah, yang ketiga warna hitam, dan yang keempat warna hijau kuning. Tadi yang putih menurut para ahli tafsir itu mengatakan bahwa gambaran dari bangsa yang hebat, yaitu bangsa Patria, yang berhasil mengalahkan bangsa Romawi. Dan Yohanes mengambil kenyataan ini untuk menggambarkan bahwa akan ada penderitaan ya mendekati akhir zaman, dan penderitaan itu seperti yang dialami oleh
orang-orang Romawi yang kalah dalam peperangan dengan bangsa Patria. Lalu yang kedua itu kuda yang berwarna merah. Itu juga menggambarkan akan terjadi perang yang sangat luar biasa, ya, yang sangat dahsyat. Lalu yang ketiga, kuda hitam dan penunggangnya membawa timbangan. Harga-harga semakin mahal, ya. Jadi upah 1 hari kerja hanya bisa beli seliter gandum dan 3 liter jelai karena sangat mahal. Lalu yang keempat, kuda berwarna hijau kuning dan seorang yang menungganginya namanya apa? Maut. Nah, namanya Maut. Nah, saya jelaskan nih Ibu Bapak. Ketiga malapetaka yang dibawa oleh ketiga penunggang kuda yang pertama tadi akan berujung pada kematian sejumlah besar penduduk dunia yang dibawa oleh penunggang kuda keempat. Saya ulang sekali lagi. Ketiga malapetaka, tadi yang kuda pertama, kuda kedua, kuda yang ketiga, ya. Ketiga malapetaka yang dibawa oleh ketiga penunggang kuda yang pertama akan berujung pada kematian sejumlah besar penduduk dunia yang dibawa oleh penunggang kuda keempat. Ya, dibawanya tanda petik ya. Pada waktu anak domba itu membuka materai keempat, tampillah seekor kuda hijau kuning yang ditunggangi oleh maut dan diikuti oleh kerajaan maut. Jadi para korban dari kuda pertama dan penunggangnya, kuda kedua dan penunggangnya, kuda ketiga dan penunggangnya, ya. Mereka yang mengalami malapetaka itu akan dibawa oleh penunggang keempat ke tempatnya yang disebut dengan kerajaan maut. Nah, ya. Dalam penglihatan ini, maut dan kerajaan maut digambarkan sebagai seorang pribadi yang dapat menunggang kuda dan membunuh manusia. Silakan nanti buka Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 20. Itu gambaran mengenai maut ya, yang digambarkan sebagai seorang pribadi yang dapat menunggang kuda dan membunuh manusia. Allah memberikan kepada keduanya kuasa untuk membunuh seperempat penduduk bumi dengan pedang. Nah, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Jadi Allah memberikan mereka kuasa ya untuk membunuh seperempat penduduk bumi dengan pedang. Kelaparan, sampar, dan binatang buas. Nah, Ibu Bapak kalau kita perhatikan, terdapat urutan yang masuk akal, yang logis dalam munculnya 4 penunggang kuda itu. Yang pertama itu kuda putih, penaklukan bangsa Patria terhadap bangsa Roma, ya, penaklukan. Setelah itu muncul kuda merah yang menimbulkan peperangan, perang, ya, dan pertumpahan darah. Ya, kuda merah itu menggambarkan terjadinya peperangan yang dahsyat dan pertumpahan darah. Lalu muncul kuda hitam, ya, yang menggambarkan kelaparan karena semua kebutuhan bahan pokok menjadi sangat mahal. Lalu setelah itu muncullah maut dan kerajaan maut. Semua ini mengingatkan kita pada sabda Yesus yang menyatakan bahwa berbagai bencana ini akan mendahului datangnya akhir zaman. Tetapi semua itu baru permulaan menjelang datangnya zaman yang baru. Coba buka Markus 13 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, ini sabda Yesus nih ya mengenai keadaan ya yang mendahului datangnya akhir zaman. Silakan satu orang volunteer. Markus 13 ayat 8 sampai dengan 9.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Oke, terima kasih Bu Eni. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, hebat nggak Yesus? Sudah bernubuat tuh. Ya, jadi kalau kita sungguh belajar nih ya, kita itu sangat kagum dengan Yesus. Yesus sungguh Allah. Dia menubuatkan tentang tanda-tanda sebelum akhir zaman. Bangsa akan melawan bangsa. Kerajaan akan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi, kelaparan. Nah, barusan kita baca tuh dari materai pertama yang dibuka, materai kedua, materai ketiga, dan materai yang keempat. Jadi betul memang kalau misalkan kita mengatakan kitab Wahyu itu mengenai akhir zaman, tapi tidak semenakutkan orang-orang pikirkan selama ini. Nah, karena sebelumnya Yesus sudah menubuatkan tanda-tanda itu. Ya, ingat Markus 13 ayat 8 dan 9. Ya. Menarik ya, Ibu Bapak ya. Jadi di materai itu ternyata sudah ada tuh. Ya, dari materai pertama, kedua, ketiga, keempat, ciri-cirinya seperti apa? Waktu Yesus hidup di dunia, Yesus sudah menubuatkan akan hal itu. Ya, jadi pada saat Yesus buka, Yesus sudah tahu isinya tuh. Ya. Oke, lalu yang berikutnya. Sekarang kita balik lagi ke Wahyu 6. Nah, sekarang kita lihat ayat 9 dan 11. Satu orang volunteer tolong bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka langsung 11 ya Kak? Ya, enggak 10-11. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Terima kasih Kak Nelly. Nah, kejadian enggak Ibu Bapak? Tadi kan kita baca ya Markus 13 ayat 9 ya. Apa bunyinya tadi yang dibacakan oleh Ibu Eni? Markus 13 ayat 9. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, tetapi gempa bumi di berbagai tempat akan, tetapi kamu hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Nah, coba sekarang perhatikan yang Kak Nelly barusan baca, Wahyu 6 ayat 9. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah, siapa? Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena? Kesaksian yang mereka miliki. Tergenapi enggak? Tergenapi ya Kak. Wah. Menarik ya. Jadi ini kaitannya Ibu Bapak.
ya, Yesus sudah bernubuat ya bahwa yang bersaksi akan Yesus Kristus yang dibunuh oleh karena firman Allah ya berseru dengan suara nyaring, katanya ayat 10 tuh. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Wah, ya. Jadi ini ingin penuntutan balas nih. Ya. Berapa lama lagi nih engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah? Ya. Lalu ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Ingat, jubah lambang apa? Kekayaan, jabatan. Kebesaran. Ya, kebesaran ya. Jadi kalau kita ingat anak bungsu yang hilang diberikan jubah, cincin, dan sepatu. Nah, kita itu anak yang hilang dan kita akan diberikan jubah putih katanya kan. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, lambang kebesaran. Kita tentu tahu putih lambang kemurnian, kesucian, dan sebagainya. Asalkan hidup bersaksi dan hidup sesuai dengan firman Allah. Itu ya. Jadi jelas ya Ibu Bapak ya. Penganiayaan yang dialami oleh para pengikut Yesus ini dinyatakan ketika materai kelima dibuka. Tampaklah jiwa-jiwa para martir di bawah mezbah. Ya kan tadi di bawah mezbah ya. Pertanyaannya, mengapa para martir itu berada di bawah mezbah? Nah, Ibu Bapak, tentu kita ingat di Perjanjian Lama, mezbah merupakan tempat untuk membakar kurban persembahan kepada Allah. Betul ya? Sebagian darahnya dicurahkan pada bagian bawah mezbah. Coba kita buka Imamat 4 ayat 7. Imamat 4 ayat 7. Ya, jadi kita kaitkan dengan Perjanjian Lama nih. Imamat 4 ayat 7. Silakan satu orang volunteer. Imamat 4 ayat 7. Imamat 4 ayat 7. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Oke, terima kasih Kak Mei. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi ketika binatang dikurbankan di atas mezbah, maka darahnya itu dicurahkan pada bagian bawah mezbah. Ya. Para martir yang dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka sampaikan, mereka telah mengorbankan diri sebagai persembahan kepada Allah dan mencurahkan darahnya demi Kristus. Jiwa mereka dipelihara oleh Allah dan berada di tangan Allah, tetapi mereka belum menerima kemuliaan abadi yang dijanjikannya. Sehingga mereka berada di bawah mezbah. Karena tentu kita ingat bahwa martir itu kan kalau di liturgi warnanya merah ya. Ingat ya Ibu Bapak ya, kalau misalkan kita sedang merayakan misalkan martir Justinus misalkan. Nah, dalam liturgi gereja kalau ada perayaan ekaristi maka para misdinar dan imam menggunakan warna merah. Ya, Jumat Agung juga menggunakan warna
merah karena kaitannya dengan martir, darah yang dicurahkan ya. Nah, itulah kenapa para martir itu berada di bawah mezbah ya. Karena darah mereka itu sudah dicurahkan saksi hidup ya. Mereka tetap taat dan setia akan iman sehingga mereka layak ya. Tetapi belum hidup dalam kemuliaan bersama dengan Allah ya. Kapan hidup dalam kemuliaan bersama dengan Allah? Pada saat akhir zaman ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Ini menarik sih. Setidaknya buat saya pribadi. Semoga juga buat Ibu Bapak ya. Oke, nah karena itu mereka bertanya kepada Allah ya, sampai berapa lama lagi Allah tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah mereka. Pertanyaan mereka ditanggapi demikian. Mereka harus beristirahat. Coba kita baca ayat 11 tuh. Mereka harus beristirahat sebentar lagi sampai genap jumlah saudara seiman yang dibunuh seperti mereka. Nah, seolah-olah Allah telah menentukan jumlah orang yang akan meninggal sebagai martir dan hanya Dia sendiri yang mengetahuinya. Tetapi kalimat tersebut sebenarnya menyatakan bahwa masih ada anggota jemaat yang akan mati akibat penganiayaan yang mereka alami dan bahwa penganiayaan itu belum berhenti. Nah, ya, jadi itu materai yang kelima, ya, berkaitan dengan martir, ya, yang mendekati akhir zaman pun masih ada penganiayaan, pembunuhan terhadap para martir Kristus. Nah, jadi perjuangan kemartiran itu sampai akhir zaman. Bukan kisah dongeng zaman dulu, ya kan? Tetapi kemartiran juga saat ini kita masih terus hidupi sampai nanti akhir zaman. Ya, baru-baru ini ada kisah kemartiran ya. Ada yang tahu, Ibu Bapak? Nggak baru juga sih, udah beberapa tahun yang lalu. Ada seorang pastor yang sudah tua di Perancis pada saat perayaan Ekaristi dibunuh ya. Ingat nggak ini peristiwa ini Ibu Bapak? Ya. Di misa pagi-pagi ya. Iya betul Kanina. Wah, itu kemartiran yang luar biasa ya. Ya, Depan tidak. altar. Iya, depan altar betul, tidak takut mati. Ya, lalu tahun lalu atau tahun ini saya lupa, pada saat ada perang di, kalau tidak salah di Filipina atau di Myanmar. Myanmar, ada seorang suster ya yang berlutut ya di hadapan para demonstran dan para tentara, karena para tentara itu ingin menembaki para demonstran, tetapi suster ini berlutut dan memohon agar para demonstran tidak ditembak. Tahu ya Ibu Bapak ya kisah ini ya? Oke, jadi inilah aksi-aksi yang luar biasa dari para tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan teladan. Lalu kita lihat ayat 12 sampai dengan ayat 17. Satu orang volunteer tolong bacakan. Tadi sudah materai yang kelima ya. Berarti masih ada berapa materai lagi Ibu Bapak? 2. Ya, masih ada 2 materai lagi ya. Nah, sekarang coba baca ayat 12 sampai dengan 17. Maka aku silakan. Silakan Ibu Susi. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang.
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Oke, terima kasih Bu Susi. Jelas ya Ibu Bapak ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6. Ingat, akunya siapa Ibu Bapak? Yohanes, penulis. Ya, Yohanes, betul Ibu Ria. Nah, ini dalam Penglihatan. penglihatan di mana Ibu Ria? Waduh, di mana? Awal-awal. Kan Yohanes dibawa ke Surga. surga, betul Surga. Kanina. Nah, ya, jadi sangat jelas nih. Lalu dikatakan apa? Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Tadi Yesus di Markus 13 ayat 8 mengatakan apa? Tanda-tandanya akan terjadi salah satunya gempa bumi. Nah, ini di materai yang ke-6. Jadi ada urutannya ya, Ibu Bapak ya. Dari yang pertama penaklukan, lalu materai yang kedua peperangan, ya, sehingga terjadi pertumpahan darah. Lalu yang ketiga tadi apa? Yang kuda hitam dan orang bawa timbangan, kelaparan. Lalu yang keempat kuda hijau kuning. Itu apa tandanya? Maut dan kerajaan. Ya, maut dan kerajaan maut. Lalu yang kelima? Jiwa-jiwa para martir di bawah mezbah. Ya, jiwa-jiwa para martir yang sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa diminta untuk berhati-hati. Kamu akan bersaksi, namun kamu akan dihadapkan di hadapan Mahkamah Agama. Ya, kamu akan hidup oleh firman dan sebagainya. Jadi mereka itu para martir yang benar-benar luar biasa semangatnya. Dan kita harus meneladani mereka. Ya, mereka tidak takut akan kematian. Lalu yang ke-6, gempa bumi. Jadi nubuat Yesus dalam Markus 13 ayat 8 sampai dengan 9 persis seperti yang materai ini sampaikan. Nah, ya. Jadi penglihatan ini bukanlah penglihatan omong kosong. Ya, jadi benar-benar nyata. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Saya akan jelaskan ayat 12 sampai dengan ayat 17. Pertanyaan para martir itu mendapatkan jawabannya pada hari penghakiman yang akan datang. Sebentar lagi. Ini yang disebut dengan akhir zaman. Penghakiman terakhir. Siapa yang akan menjadi hakim? Yesus Kristus, ya. Inilah yang dilihat Yohanes ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6. Terjadilah malapetaka dahsyat di bumi yang menimpa seluruh penduduk bumi tanpa terkecuali. Ada gempa bumi, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah bagaikan darah, bintang pada perjatuhan, langit menyusut, dan pulau-pulau tergeser. Serem ya gambarannya ya. Tidak ada yang luput dari bencana besar ini, dari para raja sampai para budak. Semuanya akan binasa, tidak ada yang luput satu orang pun. Semua bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berusaha menghindari bencana dahsyat yang melanda dunia itu tanpa mengetahui bahwa bencana itu berada dalam kekuasaan Allah.
Jangan-jangan COVID juga demikian. Nah, ya. Dan dialah yang membuatnya. Malapetaka itu begitu dahsyat sehingga orang memilih mati daripada menghadapinya. Wah, ini luar biasa menakutkan. Sesudah malapetaka itu berlalu dan seluruh penduduk bumi mati, demikianlah Allah mencurahkan murkanya tanpa ada yang sanggup bertahan di hadapannya. Jelas ya, Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Wahyu bab 7 ayat 1 sampai dengan 8. Satu orang volunteer tolong bacakan ayat 1 sampai dengan 3 dulu. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Oke, terima kasih Bu Ria. Balik kasih, Kak. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Setelah penghancuran alam semesta tadi, bagaimana nasib para anggota jemaat yang setia pada Kristus? Nah, jadi Ibu Bapak, jangan kita berpikir bahwa kita sudah hidup benar, kita sudah hidup kudus, maka kita tidak akan mati pada saat akhir zaman. Ya, kita semua akan mati tanpa terkecuali. Namun pertanyaannya, setelah penghancuran alam semesta itu, bagaimana nasib kita nih? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidupnya benar, dan orang-orang yang hidupnya kudus. Barusan dibaca ayat pertama sampai dengan ayat ketiga oleh Ibu Ria. Yohanes melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Ya, utara, timur, selatan, barat. Ya, seorang malaikat lain muncul dari timur, dari tempat matahari terbit, membawa materai Allah yang hidup. Ia ditugaskan untuk memateraikan para hamba Allah pada dahi mereka. Nah, gambaran tentang pemberian materai ini rupanya diambil dari Yeskiel bab 9 ayat 3 sampai dengan 6. Coba dibaca. Yeskiel bab 9 ayat 3 sampai dengan 6. Satu orang volunteer tolong bacakan. Baik, terima kasih Bu Herna. Jadi jelas ya Ibu Bapak ya,
pada waktu itu banyak orang di Yerusalem telah berlaku fasik, ya, dan melakukan banyak sekali kesalahan dan kejahatan terhadap Tuhan. Allah pun berkehendak untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang jahat. Tetapi orang-orang yang tidak terlibat dalam kejahatan itu akan terluput dari hukuman. Nah, ini ya. Untuk itu Tuhan memerintahkan para utusannya untuk memberikan tanda huruf T. T. Jangan salah, huruf T, bukan huruf A. Ya. Pada dahi orang-orang yang tidak ikut melakukan kejahatan. Mereka yang tidak memiliki tanda T di dahinya dijatuhi hukuman mati. Tetapi yang pada dahinya tertera tanda itu tidak tersentuh oleh kematian. Tentu kita ingat dalam Keluaran, peristiwa ini terjadi pada saat kapan? Waktu akan keluar dari apa itu? Ya, akan Dari keluar lepas Mesir. dari Mesir. Iya, pada saat Setiap anak sulung. iya, betul Ya. Ibu Ria. Anak-anak sulung di Mesir akan dibunuh. Nah, Allah akan melawat, namun kalau rumah-rumah orang Yahudi harap yang dikasih darah, iya, ambang pintunya. iya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi Allah meminta kepada malaikat yang tadi kita baca untuk memberikan tanda T di dahi para hamba Allah, dimateraikan, ya, dimateraikan. Itu maksudnya. Malaikat pembawa materai itu berpesan kepada 4 malaikat perusak agar tidak merusak bumi, laut, atau pohon sebelum ia memateraikan para hamba Allah pada dahi mereka. Coba lihat dahi kita, udah dimateraikan belum? Ya. Materai ini, amin ya. Materai ini bukanlah satu dari 7 materai pada gulungan kitab. Bukan ya, Ibu Bapak ya. Nah, ini beda lagi nih. Ya kan? Jangan dicampur adukan. Itu materainya kalau mau Injil. Kenapa? Kalau mau Injil itu kan. Nah, ya betul. Tapi itu salah satu tradisi gereja ya, Ibu Ria ya. Ya. Kak, itu melainkan apa ya, Kak? Kenapa? Materai Allah yang hidup. Apa itu? Ia membawa materai Allah yang hidup, itu ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Membawa materai Allah yang hidup atau Allah yang benar atau Allah yang kudus gitu loh. Itu frase. Bukan materai yang hidup, bukan membawa materai dari Allah yang hidup. Ya. Oh, ini malaikatnya itu ya yang membawa materai Allah yang hidup. Malaikatnya itu yang diminta oleh Allah untuk dioleskan di dahi para hamba Allah. Itu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Kak. Nah, ya, Kak. Materai ini sebenarnya kurang lebih seperti tanda bagi orang-orang yang percaya pada Kristus. Nah, ya. Maka Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau kepada Bapa harus melalui aku. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dibaptis, kita berhak nanti pada saat akhir zaman untuk dioleskan di dahi kita. Nah, ya. Vindes, tanda T itu bentuknya dari kayak darah kayak gitu atau kayak tato kayak gitu sih? Itu aku nggak tahu. Soalnya belum pernah ya. Nanti kalau saya udah masuk surga, saya kasih tahu Kak Keke. Kita gambar-gambaran ya, Pak. Tapi kalau yang perjanjian lama, Kak Keke
Zoom, Kak Findes. Kenapa, Kak Ellen? Putus-putus, sorry. Kalau sudah masuk surga, tolong di Zoom. Oh, tolong di Zoom. Kalau sudah masuk surga, ajak lewat Zoom. Seakan-akan saya dulu gitu kan. Bener-bener nih. Nggak usah ke susu, Kak Findes. Iya, nggak usah ke Santai susu, aja. betul. Santai aja. Ke susu kan ya ada nggak jatuh apa kalau temponya. langsung ke surga, Kak. Iya, tapi Nggak jangan apa-apa, deh. cepet. Saya masih banyak kerjaan. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau tugas saya di dunia udah selesai, ya Tuhan pasti akan panggil saya. Sama seperti ibu bapak. Amin. Karena kan konon katanya kalau orang yang umurnya panjang sekali itu kalau didoakan semoga umur panjang itu marah. Ya kan? Kenapa? Karena umur mereka udah panjang katanya. Yang mereka inginkan dalam ulang tahun mereka bukan lagi umur yang panjang, tapi agar Tuhan tidak lupa nama mereka. Karena mereka nggak dipanggil-panggil gitu kan. Jadi harapan mereka semoga Tuhan tidak lupa akan nama mereka. Jangan-jangan dipanggil tapi nggak dengar, Kak Findes. Bisa jadi Kak Keke. Ya, jadi waktu itu saya pernah dengar tuh ya, ada satu oma-oma yang memang sudah sangat berumur gitu kan, nggak mau didoakan umur yang panjang. Ya, karena umur saya udah panjang katanya. Doakan agar Tuhan ingat nama saya. Karena saya nggak dipanggil-panggil sama Tuhan. Mungkin Tuhan lupa nama saya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, materai ini memberikan tanda bahwa orang-orang yang dimateraikan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan milik Allah. Ilalang dan gandum. Nah, jadi akan selalu bertumbuh bersama orang baik dan orang jahat di dunia. Maka kita jangan kaget, kenapa kok masih ada kejahatan di dunia ini. Karena memang ilalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Ya. Nah, pada saat akhir zaman mulai dipisahkan. Ini si Bu Eni orangnya baik, dikasih materai. Nah, misalkan seperti itu. Lalu misalkan Bu Herna ini orangnya baik, dikasih materai. Bu Ria ini orangnya baik, devosi kerahiman ilahi tiap waktu, tiap detik. Wah, misalkan. Nah, dikasih tanda. Nah, Kak Keke nih membuat lagu SOG, kan dikasih tanda. Nah, itu berarti kita selama hidup menjadi pribadi yang hidup baik dan benar. Amin. Jadi jangan kaget kalau misalkan di dunia masih banyak orang jahat, seakan-akan Tuhan diam. Nah, karena memang ya semua kan misteri ya. Tuhan kan menganugerahkan suatu karunia terbesar dalam hidup manusia, yaitu karunia kehendak bebas. Nah, kita ikut SOG, kita ikut perayaan Ekaristi, kita doa, baca firman, itu salah satu sarana kita untuk tetap menjaga diri dalam rel yang benar. Karena kan kalau kita semakin jauh dari Tuhan, ya kita semakin keluar dari rel. Sehingga kita semakin sulit membedakan mana ini yang baik dan mana yang tidak baik. Contoh ibu bapak dulu waktu sekolah, pernah nyontek nggak? Sering ya? Nggak. Nggak ngaku. Soalnya nggak ada yang tempat contekan. Wih, sedap. Soalnya kakak yang paling pintar gitu. Enggak, soalnya nggak ada temennya. Temennya. Nah, kalau misalkan kita awal-awal mau mencontek kan deg-degan ya ibu bapak ya, nggak pernah kan takut ketahuan. Tapi coba tanya sama teman kita yang setiap kali ujian selalu mencontek, mereka nggak ada yang namanya deg-degan, karena sudah terbiasa berbuat itu. Udah mahir, Kak. Udah mahir, betul Bu Ria. Coba kalau kayak kita misalkan baru pertama kali itu menyontek, deg-degannya minta ampun, keringat dingin. Malah ketahuan. Iya, malah ketahuan. Tapi yang udah biasa, santai-santai aja. Nah itu, makanya kehendak bebas kita itu jangan sampai kita
salah gunakan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, kita semakin kurang deg-degannya. Ya, lama-kelamaan akan biasa melakukan hal yang sebenarnya salah. Contoh misalkan marahin anak dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah terbiasa, maka bagi kita itu bukan hal yang salah, ya kan? Tapi kalau kita hidup dalam firman, kita mendengarkan firman, kita belajar, maka kita akan tahu bahwa itu salah dan kita terus diingatkan. Sehingga terus berada di rel yang tepat. Amin ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita baca ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-8. Satu orang volunteer tolong bacakan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Issakhar 12.000. Dari suku Sebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benjamin 12.000. Kita Oke. suku apa, Kak? Terima kasih Bu Ria. Ya, nanti saya akan jelaskan ya. Kok nggak ada suku di Indonesia? Ini kok suku-suku Israel semua gitu kan? Nah, 12.000 lagi cuman. iya, ingat ya. Kita pernah singgung 144.000 itu dari 12 kali 12. Iya, kali 12 kali 1.000. Ingat, ada beberapa angka yang sempurna. Angka sempurna. Apa aja? 3, 7, 7, 10, 10, 12, dan 1.000. Ya, jadi kalau misalkan 12.000, jangan berpikir bahwa 12.000 itu benar-benar jumlahnya 12.000. Ya, itu merupakan simbol atau lambang dari suku dengan jumlah yang diselamatkan secara utuh, secara penuh. Ya, jumlah mereka yang dimateraikan itu adalah 144.000 orang dari 12 suku Israel. 12.000 dari setiap suku. Dalam daftar ini, suku Israel, Yehuda, disebut pertama. Karena dari suku ini telah lahir Mesias. Sehingga disebut yang pertama tuh, suku Israel dan, suku Yehuda ya, dari keturunan Israel. Karena Yesus dari suku Yehuda. Kalau Paulus dari Benyamin. Ya. Angka 144.000 dimaksudkan untuk menyatakan jumlah yang sangat besar. Ya, 12, 1.000. Jelas bahwa jumlah ini tidak menunjuk pada 12 suku Israel yang sesungguhnya. Ini yang harus digarisbawahi. Kan Yesus bilang pergilah ke seluruh penjuru dunia. Bukan seluruh penjuru Israel. Ya kan? Lagi-lagi ini hanya sebagai lambang atau simbol, ya. Tetapi menunjuk pada keseluruhan umat Allah yang baru, termasuk kita. Menjelang akhir abad pertama, nah ini Ibu Bapak, tolong dicatat penting nih. Menjelang akhir abad pertama, sebutan semua suku keturunan Israel digunakan dalam konteks Kristiani, berarti seluruh anggota jemaat Kristiani. Contoh Yakobus 1 ayat 1. Kalau misalkan digambarkan keturunan Israel, berarti itu ditujukan kepada
anggota jemaat Kristiani, termasuk Wahyu yang barusan kita baca. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 1. Silakan satu orang volunteer bacakan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Oke, terima kasih Bu Eni. Nah, jangan menafsirkan 12 suku ini 12 suku Israel. Tapi 12 suku ini adalah keseluruhan anggota jemaat Kristiani. Jelas ya Ibu Bapak ya. Sehingga kalau kita balik lagi ke Wahyu tadi, kita semua diselamatkan. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah dimateraikan. Nah, sekarang kita ke bagian akhir. Mohon maaf, yang bab 7 ayat 9 sampai dengan 17 tidak kita bahas karena waktu kita sudah mepet. Kita membahas yang bagian akhir aja, yaitu materai yang ke-7. Wahyu 8 ayat 1. Ya, karena ingat penglihatan yang kedua, yaitu kitab yang bermaterai 7 itu dari Wahyu bab 6 ayat 1 sampai Wahyu 8 ayat 1. Jadi kita hanya baca satu ayat. Silakan. Wahyu 8 ayat 1. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba ini membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Baik, terima kasih Bu Yulia. Maksudnya apa? Nah, Ibu Bapak tolong perhatikan nih. Ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, surga menjadi sunyi senyap selama setengah jam. Rencana Allah telah digenapi, penantian orang-orang yang setia pada Kristus telah dipenuhi. Pertanyaan para martir telah terjawab. Orang-orang yang setia pada Kristus telah mendapat ganjaran atas kesetiaan mereka. Telah dikatakan bahwa penulis kitab Wahyu ingin menghibur jemaat yang sedang mengalami penganiayaan. Ingat ya Ibu Bapak ya, ini inti pesan dari kitab Wahyu. Berkali-kali kita dengarkan ini dalam pengajaran kitab Wahyu di SOG. Jadi jangan membuat kitab Wahyu menjadi kitab yang sangat mengerikan. Enggak, ya, karena memang tujuannya untuk menghibur jemaat di Asia Kecil yang sedang mengalami penganiayaan. Yohanes menghibur mereka dengan menunjukkan apa yang akan dialami oleh para pengikut Yesus pada hari penghakiman. Jadi kalau misalkan mereka sedang menderita, mereka sedang dianiaya, mereka diminta untuk tetap setia, bertahan dalam iman. Dan mereka inilah para martir yang sesungguhnya dalam konteks kitab Wahyu. Ya, mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dibunuh, namun mereka tetap setia, tidak menyangkal iman mereka akan Kristus. Ganjarannya apa? Ganjarannya mereka berada di bawah mesbah. Nanti pada saat akhir zaman, mereka akan dimateraikan di dahi dan akan masuk dalam kerajaan surga. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, sekarang poin yang terakhir, coba Ibu Bapak sekarang perhatikan makna penglihatan dari 7 materai ya, yang sudah dibuka oleh sang anak domba. Ibu Bapak tolong ingat dan perhatikan. Yang pertama, materai yang pertama
ditandakan dengan kehadiran seekor kuda putih dan penunggangnya. Itu adalah lambang bangsa yang berhasil menaklukkan bangsa lain. Menurut para ahli tafsir, bangsa ini adalah bangsa Patria. Karena dilambangkan kan orang itu pada saat menunggang kuda putih membawa panah. Dan saat itu bangsa yang ahli menggunakan panah pada saat perang adalah bangsa Patria. Iya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, itu lambang yang pertama, penaklukan. Lalu yang kedua, kuda merah dengan penunggangnya. Ya, membawa sebilah pedang besar. Ya, itu terjadinya peperangan dan pertumpahan darah. Ya, lalu yang ketiga, kuda berwarna hitam dengan membawa Timbangan. ya, penunggangnya membawa timbangan yang merupakan lambang dari kelaparan. Yang keempat, kuda berwarna Hijau kuning yang melambangkan maut dan kerajaan maut. Itu orang-orang yang perang, orang-orang yang serakah segala macam, itulah yang akan dibawa oleh si maut ini dalam kerajaan maut. Ya. Lalu yang berikutnya, materai yang kelima melambangkan apa? Jiwa-jiwa martir di bawah mezbah. Jiwa-jiwa martir di bawah mezbah. Mereka yang dianiaya, namun mereka tetap setia. Ya, mereka tidak berkhianat. Mereka tetap bertahan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jika mereka tidak dibawa dalam kerajaan maut di materai yang keempat itu, tapi mereka di materai yang kelima, mereka berada di bawah mezbah. Ya kan? Lalu materai yang keenam, gempa bumi. Gempa bumi yang dahsyat. Nah, 6 materai ini sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus dalam Markus 13 ayat 8 sampai dengan 9. Jadi pada saat Yesus ngomong demikian, itu bukan asal bunyi, bukan asbun, bukan asal ngomong, ya kan? Karena memang benar demikian. Nah, ayo, Yesus kan bilang, aku berasal dari Bapa. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa. Dia tahu misteri dalam kerajaan surga. Ya kan? Jadi semakin kita belajar kitab suci, kita semakin menggali, kita akan semakin percaya Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Misteri yang terdapat dalam kerajaan surga mengenai akhir zaman, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada tokoh selain Yesus yang tahu apa yang akan terjadi pada saat akhir zaman. Wah, ya. Lalu pada saat materai ketujuh dibuka oleh sang anak domba, maka surga menjadi sunyi senyap selama setengah jam. Ini menandakan bahwa rencana Allah telah digenapi. Penantian orang-orang yang setia pada Kristus telah dipenuhi. Dan pertanyaan para martir telah terjawab. Apa jawabannya? Ayo, tadi para martir tanya apa? Lupa. Coba buka Wahyu 6 ayat 10. Oh ya, ayat 10. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Nah, itu pertanyaan para martir. Lalu dijawab sebentar lagi, yaitu pada saat akhir zaman. Para martir tersebut ya diberikan materai di dahi mereka dan mereka masuk dalam kerajaan surga, sedangkan mereka yang membunuh ya kan,
yang berbuat tidak baik, yang jahat, yang kejam, ya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak. Jadi kita selesai ya materi yang ketiga ya, dari pengantar kitab Wahyu, penglihatan yang pertama, dan malam hari ini kita belajar mengenai penglihatan yang kedua, ya, yaitu kitab 7 materai. Ya, dan kita sudah belajar dari materai pertama sampai dengan materai yang ke-7. Kalau penglihatan yang pertama tentang lupa. Surga. Ya, apa surga? Pemandangan surgawi. Pemandangan surgawi. Nah, ingat ya, itu penglihatan yang pertama. Penglihatan yang kedua tentang yang barusan kitab materai. Yang bermaterai 7 ya, yang merupakan ternyata tanda-tanda sebelum akhir zaman yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi yang bisa buka materai itu hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, silakan. Tepat pukul 8:30, mungkin ada pertanyaan.